Santai aja loh. Ya, Santai alright. aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di episode terbaru Geng Hore. Ya, bersama saya Ami dan juga nyambung gitu. Bersama saya Ami dan juga terus ngomonglah Mam. Jadi kita mau bahas apa nih Bang Ami? Bahas apa ya? Jadi kan waktu sorry ya suaraku agak ini. Waktu episode sama Bu Ade, ingat ya, episode 4 ya. Kan kita ada kuis tuh. Ya kan? Siapa yang menang waktu itu ya? Yang nomor satunya siapa ya? Poin tertinggi ya. Ya tuh. Congkak. Mengke. Jadi karena berhubung siapa ini SMS ntar aja lah. Berhubung saya alhamdulillah dapat posisi tertinggi, maka saya menentukan episode. Aku yang posisi tertinggi. Apa pula? Enggak. Enggak ya. Aku nilai konten aku 9 ya. Ngomong kali dong. Tapi aku harusnya ada handicapnya lah, kan nggak ini. SMA nggak dapat biologi, ada handicap lah. Ya, itu kan ya enggak juga. Tapi aku kasih lah, Mi. Nggak apa-apa. Take it. Yang iya, maksudnya ya kalau orang kalah tuh emang gitu ngomong. Tapi jadi temanya hari ini kan aku pernah bilang juga, aku share tuh lagi ngikutin JKT48 ya. Aku pengen ngebahas aja gitu. Soalnya kayaknya kalau aku perhatiin JKT48 ini dia fansnya itu sangat apa ya, kayak sangat fokus gitu. Jadi kurang tersebar ke yang lain. Orang lain tuh banyak yang nggak tahu. Jadi aku pengen pengen nge-share aja. Cuma narasumbernya ini belum datang. Aku pengen dia datang karena dia ini fans garis keras nih. Adik kelas kita tahun 2007. Dia sering ke teaternya, dia udah berapa kali lah ini kayak aja istilahnya tuh to shoot. Ada dia mah datang. Alhamdulillah. Wah, panjang umur. Begitu diomongin langsung naik. Jam berapa ya? Aku ada meeting 9.30 orang. Enggak apalah. Nah, itu dia orangnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Panjang umur saya baru. Sorry. Baru aja kita tuh yang tiduran ya. Kan? Ya Allah. Manalah si Hasyani, lupa dia mungkin atau gimana gitu kan. Nah, ini dia orangnya. Nah, kita biar ice breaking kita kenalan dulu ya. Mam, kau kenal atau Imam dulu lah. Mam, kenalin diri dulu. Apa? Hah? Apa? Kenalin diri kau. Imam. Maksudnya. Matilah kau. Oke, Putih aja lah. Halo Asya. Halo Kak. Mungkin Asya nggak ketemu ya sama aku. Soalnya aku SMA-nya di Duri. Oh iya. Jadi Asya 2007 kan? 2007 tapi di Rumbai. Terus aku sama Imam sama-sama angkatan 2005. Di antara kami ini Hasya nggak ada yang kenal? Kalau Bang Imam tuh kayaknya dulu salah satu bus deh kayaknya kalau nggak salah. Emang dulu kau di Sawit ya, Sa? Nggak, di Jati. Kau di mana, Mam, dulu? Ayo, di mana? Ayo. Lantana, bukan? Kenari. Lantana ya? Oh, Jati Lantana satu arah ya? Kayaknya iya deh. Dari mana-mana pun ya. Dari Jati yang mana? Mana aku tahu. Tunggu, aku nanya Asya, bukan aku nanya kau. Sorry. Jati yang sebelah mana? Jati deretan sananya deh kayaknya. Samping kirinya rumah Abang Ade aja kalau kenal Abang Ade yang Abang Ade. Oh, berarti yang kan? rumah baru ya? Yang rumah baru. Iya, yang baru. Oke. Oh. Abang Ade 2006. SMP? Yang kembar itu ya? Nah. Iya, yang kembar. Tapi guys, mungkin ada nih satu orang yang Hasya kenal. Yang kalau Bang Imam ini kan udah jauh gitu kan, mati aja lah. Bukan mati ya, maksudnya jauh aja gitu. Ke laut aja lah. Nah, ini ada kita undang satu orang lagi ya.
ada special guest juga satu lagi nih. Jadi selain Hasya, Aduh, siapa nih? Hasya narasumber, tapi ada juga special guestnya nih. Wah, siapa ya? Siapa ya? Kayak excited gitu lah, woi. Aduh, aku udah ngundang nih orang, aku udah ngobrol sama dia. Masa nggak ada yang excitednya gitu? Tunggu tuh, kalau dia keluar aku Kasih- siap kaget nih, aku siap kasih kaget dia, nih. Oke, kaget ya. Kasih Dia dia datang, dong. kalian kaget Kaget ya. ya, kaget. Kaget ya. Hargai Ya. lah. Wah! Belum. Belum, sorry. Belum. Oke ya. Ntar ya. Hasya pasti yang ngapal lah orang-orang nih gitu. Bismillah. Oke. Selamat datang di Pada mana orangnya? udah tidur dia. Nah, ini dia nih. Kenal. Woi. Betul aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Salam. Aku betul. Halo semuanya. Aku betul. Hasya kenal nggak nih sama yang ini kira-kira? Ternyata enggak juga. Nah, silakan ice breaking dulu lah. Sorry. Kenalan. Mas Akang Kasep ini silakanlah. Opa Kasep nih siapa namanya? Opa. Opa. Abang ya? Abang. Ya namanya siapa? Rumahnya di mana? Assalamualaikum gitu ya? Perkenalan diri ya? Nah, Silakan. Halo semuanya teman-teman yang nonton. enggak live ini, weh. Enggak live. Masih recording, enggak live. Oh, enggak live. Nama saya Panji, Cendana 2005. Pernah di Minas, pernah di Duri, pernah di Rumbai dulu. Oke. Tapi lulusnya nggak di Cendana, di Bandung. SMA pindah ke Bandung. Lulusnya di Cendana Bandung. Lulus SMA-nya di SMA Negeri di Bandung. Bukan lulusan. Oh, oke. Sorry, aku salah dengar. Apa lagi ya? Yalah, Apa lagi ya? Pindah kelas berapa, Ji? Kelas 1, kelas 2? Kelas 1 masih di Rumbai, kelas 2 di Bandung. Oke. I see. Oke, Panji tadi udah ngerti tugasnya ya, udah yang aku brief ya. Wih, Apa tuh? ada tugasnya. Ada dong, Panji ada tugasnya dong. Scripted. Ya masa nggak ada skripnya gitu loh. Ini sebenarnya acara tuh aneh, woi. Hasya 2007, maksudnya kemungkinan dia nggak ada yang kenal di sini semua. Ya kan, Syah? Ada yang kenal di sini semua, Syah? Aku tapi. Tahu sih, cuman yang sih soal Bang Imam tahu sih. Cuma Imam aja ya. Nggak usah lah panggil Bang si Imam nih. Aku kenal. Aku sama Mas Ami kenal. Putih kenal. Hasya baru kenal. Imam yang mana? Imam yang mana? Bagus. Mantap si Panji. Oke, karena Aku mute dulu lah. Nah, karena temanya hari ini aku jadi alhamdulillah ya kan waktu sama Bu Ade aku ulang lagi nih ya. Kan yang menang kuis kan, udah nonton belum episode 4? Episode 4. Yang menang kuis aku, Mi. Udahlah. Aku 9 gitu nilainya. Aku kasih lah. Jelas 9. Ambil. Ya. Jadi hari ini aku mau aku minta bantuan Hasya ngebahas tapi sebelum ngebahas topiknya Hasya kerjanya di mana sekarang? Di Balikpapan. Di Balikpapan. Pertamina-nya bukan? Iya, betul. Oh, di Pertamina. Oke. Boleh Kita nyebut merek nih. Boleh lah. Emang masa misalnya disebut perusahaan minyak nasional di Indonesia ada selain Pertamina? Nggak ada kan? Ada, perusahaan dalam negeri ada. Tapi Iya, nggak kan? national company. Bukan national, ya, oke lah. Tapi Hasya ininya apa functionnya? Production engineer atau drilling atau apa? Di bagian training. Di bagian apa? Training. HR. Oh, HR. Oke. iya. Oh, salah dengar aku. Oke. Nah, oke. Hari ini kita tuh ngebahas soal Jim, Kaf, Ta, Tamaniyah wa Arba'in. Wah. Apa? Jim, kalian ngaji kan? Kalian bisa baca Quran kan? Ya. Jim, Kaf, Ta, Tamaniyah Arba'in. Coba belajar bahasa Arab dulu. Tamaniyah itu angka berapa? Tamaniyah itu 8, Arba'in itu 4. Berarti 48.
Enggak, Arba'in itu 40. Arba'in itu 40. Iya. Iya. Mania Tengahnya itu Arba'in. 8. Nah, jadi kan kira-kira apa topiknya hari ini? JKT48. Nah, makasih Putih. Kayaknya Putih ini paling baik lah di sini. Sorry enggak. Panji juga baik. Panji juga baik. Enggak. Nah, kita mau langsung Q&A aja. Oh, baik, Biar, kan Hasya narasumbernya nih, karena Hasya tuh aku tahu fans garis keras ya. Iya enggak? Sebenarnya sih sampai tahun berapa ya garis keras sampai 2000? Oh, definisi garis keras itu apa, Mi? Nah, Coba Hasya mulai ngefansnya dari tahun berapa, terus sekarang gimana gitu. Boleh diceritain? Dulu tuh sebenarnya pertama suka tuh 2012 kayaknya. Oke. 2012 bulan Mei. Tapi sukanya tuh AKB dulu yang di Jepangnya. Tapi pas sadar kayaknya kok kalau ke Jepang ngumpulin duitnya lama, terus Jepangnya jauh. Jadi kayak oh ya udah ada nih yang lokal. Coba aja nonton yang lokal. Jadi ya udah. Habis sekali nonton, ternyata oke juga, ya udah aja. udah pernah sampai nonton live-nya gitu. Yang di FX Sudirman udah gitu udah nggak ketolong. Cuman mulai 2017 ke sini tuh karena pindah ke Balikpapan udah nggak di Jakarta lagi, jadi rada berkurang sih. Jadi sebenarnya udah sempet nggak pernah JKT-an lagi sama sekali 2019, baru akhir-akhir ini aja sih. Gara-gara pandemi kali ya, nggak tahu mau ngapain. Iya bisa. Loh, enggak yang break lagi. Ini aku nanya karena pura-pura nggak tahu ya. Jadi yang di Jepang itu apa itu AKB sama JK itu apa bedanya? Padahal suhunya. Enggak lah. AKB itu central franchise-nya lah. Jadi dia tuh dari 2006 pertama kali dibikin dengan konsep si Idol You Can Meet itu. Jadi kalau artis-artis lain kan kayak oke dikembangin secara komersil, jualan, kalau mau ketemu fansnya via konser gitu-gitu ya, kalau ada event-event. Kalau ini si AKB ini dia selalu ada pertunjukan di Akihabara ya, di Akihabara di Tokyo. Setiap hari ada show, bisa nonton di situ. Terus rutin ada fan event, acara handshake atau perayaan ulang tahun yang gitu-gitu. Intinya tuh si idola ini berkembang bersama si fansnya lah. Oke. Gitu, dan si konsep 48 ini sudah banyak cabangnya gitu di Jepang, ada di beberapa kota seluruh dunia. Pertama di Jakarta, terus di Shanghai, sekarang ada di Bangkok dan di mana lagi, Filipina. Manila, India, Delhi, Mumbai. Oke, jadi apa namanya, kentang gorengnya di Jepang ya? Hah? Kentang goreng utamanya tuh di Jepang. Waralaba utang, iya benar. Nah kan kentang goreng tuh French fries kan? Tadi Asya kan ngomongnya French fries-nya di Jepang kan? Iya, ini aja. Betul bang, betul. Ya, FK dulu lah ya. Janganlah. Imamnya apa nih mengkek kali? Nah, jangan. Oke. Oh gitu, jadi di situ terus enggak, maksudnya jadi Idol You Can Meet tuh maksudnya apa bedanya? Misalnya aku ngefans sama misalnya siapa ya? Marshanda gitu misalnya kan. Kan ini aku kan ngikut umur yang di sini aja lah kan. Misalnya aku ngefans Marshanda, terus apa bedanya sama aku ngefans sama member JKT gitu? Kalau Marshanda itu kan kan sama-sama artis gitu loh. Nggak ada suatu ini yang rutin gitu. Suatu kegiatan yang rutin, pasti kalau mau nonton dia kita bisa temuin langsung di mana gitu. Kan dia cuma ada di sinetron. Kita cuma bisa nonton tapi nggak interaktif. Kalau JKT itu bedanya dia rutin show di teater di FX Sudirman dan orangnya selalu ada gitu. Si idola-idola jadi mau Melody lah, mau Nabila lah yang terkenal itu. Walaupun juga mungkin nggak terkenal amat sih. Jadi kita tetap bisa temuin dia gitu di FX Sudirmannya di teaternya. Silakan nanya. Tanya nih, berarti istilahnya nih ya
pada dasarnya sama aja dengan ngefans sama public figure yang lain, cuma bedanya bisa lebih akrab karena bisa ketemu langsung gitu. Iya, kurang lebih mirip sih seperti itu. Dan selalu Nah, ada event yang event tanda kutip mendekatkan gitu lah. rutin gitu ya. Betul. Terus ini kan membernya ini banyak nih. 48 bukan berarti membernya 48 kan? Nah, berapa Ada jumlahnya? yang membernya 48. Aku mau Nggak nanya tahu itu. 60-an, nggak tahu 70-an deh. Banyak. Nah, membernya kan banyak. Itu gimana bisa, ibaratnya kayak, anggaplah Power Rangers gitu kan. Power Rangers tuh ada 5. Jadi rata-rata kan orang ngefans, bukan ngefans sama Power Rangers-nya aja, tapi ngefans juga ke salah satu personelnya. Itu gimana sih ngebedain, ini kan baik banget nih. Berapa tadi? 70-an, 80-an. Kenapa bisa Melody relatively terkenal ketimbang yang lain gitu? Atau Nabila, nggak tahu juga Nabila yang mana. Tapi ya, anyway. Aduh, ini pertanyaan bagus No nih. offense ya. Ih, nggak apa-apa, santai. Wah, parah lu, Mam. Ya. Tapi ya itu tadi pertanyaannya, kenapa ada satu yang bisa lebih terkenal, kenapa satu yang lebih banyak fansnya ketimbang yang lain, itu apa sih yang dilihat gitu? Karena kalau dari segi frekuensi ketemu orangnya kan sama aja. Justru kalau emang yang ditonjolkan pengen ketemu sama orangnya, justru yang paling nggak laris tuh harusnya paling sering banyak ditemuin karena gampang ditemuin. Jadi kan nggak perlu ngantri kan? Nah, gimana tuh? Betul. Ini kayaknya sama manajemennya juga nggak bakal bisa jawab sih pertanyaannya, soalnya kayaknya pertanyaan yang kayak gini tuh selama aku jadi fans JKT itu kayak belum pernah dialamatkan gitu, apalagi statement yang kayak ya harusnya yang di teater lebih sering ketemu fans yang lebih terkenal. Jawaban basa-basinya tuh kayak nggak ada, jadi aku coba jawab jawaban jujur aja kali ya. Oh iya. Kalau menurut, jadi gini, JKT itu kan dia tuh menjual experience sebenarnya. Kalau soal nyanyi soal gitu sebenarnya apa sih nonton orang lip sync gitu kan, kayak mendingan gue nonton siapalah penyanyi lain yang kualitas suaranya lebih berkelas, lebih bagus gitu. Dan tapi di JKT itu pun show-nya itu aja gitu, dengan performer yang mungkin nggak banyak dirotasi. Jadi ada line up utama. Kalau misalkan favorit kita itu bukan line up utama, kita harus nunggu sampai line up utamanya ada yang cedera atau sakit atau nggak bisa datang apa gimana, supaya baru si favorit kita itu menggantikan gitu. Jadi parah mungkin ini sebuah keniscayaan kali ya di dunia showbiz. Jadi pasti selalu ada member-member tertentu yang di atas gitu, baik sadar nggak terima nggak terima, sadar nggak sadar, sadar sih pasti, terima nggak terima, member-member yang mungkin punya appeal yang lebih bagus itu pasti lebih banyak penggemar. Make sense. Seperti itu, dan di sisi lain sama manajemen pun lebih didorong gitu. Lebih kayak kedepanin, kayak Melody itu kenapa dia dia jadi kayak selalu kok melodi lagi gitu, karena memang dari manajemen selalu nawarin. Jadi JKT itu kan di Indonesia franchise-nya yang managing adalah Dentsu ya. Dentsu itu adalah dunia ada digital agency dan semacamnya lah, dunia yang sebenarnya juga nggak begitu ngerti juga gitu kan. Talent manajemennya baru sih kalau saya nggak salah di Indonesia. Jadi dia itu memang lebih ke digital agency periklanan gitu-gitu. Jadi mungkin si Dentsu ini milih-milih talent ya kira-kira yang secara expertise mereka tahu bisa lebih menjual. Member-member inilah yang lebih ditawarin duluan gitu kalau misalkan ada sponsorship atau butuh endorsement. Tapi kadang ada juga brand-brand tertentu yang bisa milih gitu, saya nggak mau melodi lagi melodi yang lain gitu. Contohnya kayak kalau tahun 2014 ada iklan Yupi, itu jarang tayang sih iklannya di TV, cuman setahu saya itu talentnya dipilih langsung sama
manajemen UP-nya, dan memang tidak ada member JKT yang terkenal gitu di situ. Waktu itu ya. Jadi benar-benar apa ya, si manajemennya pun punya pilihan tersendiri untuk nge-push siapa-siapa aja. Bahkan ada Hard Truth, setahu saya itu saya nggak tahu ini rumor, nggak tahu beneran atau enggak, cuman saya dapat dari teman saya yang punya apa ya, punya inilah ya, apa Informasi bisa lah saya gitu percaya ya. lah. Si beberapa member yang mungkin secara appearance agak kurang gitu, bahkan si staffnya pun nanya, kamu ngapain sih jadi member JKT gitu, kamu ngapain kayak mending gak usah di JKT gitu, malah di tanda kutip dihadik seperti itu. Kalau yang saya pernah dengar, bisa jadi itu nggak bener ya, apa cuman karangan teman saya aja, cuman kalau yang saya tangkap sih memang ada ini sih apa, kecenderungan untuk mendorong member-member tertentu. Oke. Nah, tapi ntar aku menarik coba. Kalau kayak yang disebut tadi kan Hasa, ada Melodia dan Nabila, itu kan udah bukan member lagi kan? Betul. Nah, itu jadi transisi dari jadi member sama nggak member tuh gimana tuh? Transisi apanya? Ininya. Lulus kan? Di PHK Yes, gitu lulus. atau gimana? Kalau nggak salah ada graduation Lulus. gitu. Lulus. Gimana sih? Apa? Tadi bilang apa? Nggak dengar. Kalau nggak salah ada graduation gitu ya di JKT48 gitu ya. Iya Kalau nggak betul. salah dengar ya. Jadi Itu berdasarkan sebenarnya apa? orang yang cabut dari JKT itu bisa beberapa kemungkinan. Dipecat ada, setahu saya di JKT itu yang dipecat ada 2 atau 3 gitu. Dipecat karena sebut nama lah, Nak. Takutnya ini. apa? Gak usah sebut nama kalau yang buat yang di fire. Oh iya. Jadi mereka berkasus lah, melanggar aturan. Ada satu yang asusila atau gimana lah, sama ada juga yang melanggar kontrak gitu. Jadi dia malah kontrak sama production house sinetron apa kalau saya nggak salah. Iya. Gitu. Melanggar Yang dipecat terus, iya silakan. Aku sebagai orang yang nggak tahu apa-apa tentang JKT48 ini, aku sampai dulu bacanya nih JKT48 atau apa gitu. Ini tuh kayak sebuah akademi atau gimana sih? Jadi kok sampai ada lulusannya, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ada masa kontrak nggak mereka? Kenapa dipilih namanya 48? Padahal jumlahnya 70. Itu aja sih. Oke. Kasiannya nggak masuk 48. Ya apa? Kalau setahu saya Kak, dulu tuh dia sebenarnya tuh tidak di Indonesia sekarang udah ada yang JKT Academy-nya gitu. Jadi sebenarnya itu konsepnya adalah mereka tuh ngedidik cewek-cewek yang mendaftar, yang lolos audisi, yang yang lolos audisi itu kemudian dilatih nari, dilatih nyanyi, dilatih lip sync juga, dilatih perform lah intinya kan. Terus kalau yang udah lulus dilatih itu jatuhnya kayak apa istilahnya tuh kenkyusei atau trainee sebenarnya aslinya tuh harusnya. Di Jepang pun konsepnya seperti itu. Jadi the trainee ada member. Kalau udah dalam jangka waktu tertentu dan dianggap sudah layak, itu dari trainee bisa jadi member tim. Ada tim, kalau di AKB itu ada tim A, tim K sama tim B. Terus di kota lain yang franchise 48 ini juga ada tim-timnya gitu, konsepnya kurang lebih sama. Jadi memang ada apa sih istilahnya tuh? Kelas-kelas gitulah ya kali istilahnya ya. Nah, si kelas-kelas ini di Jakarta, di Indonesia sendiri sistemnya agak diubah dari tahun 2018 gitu. Jadi si instead of trainee, jadi ada akademi. Jadi kalau dulu tuh setahu saya sampai 2014-2015 itu dalam setahun paling satu kali audisi lah. Jadi nggak terlalu kasarnya 1 tahun 1 generasi gitu. Tapi udah generasi 6 kesini itu udah kayaknya tenggat waktu audisi makin sering, makin pendek, jadi jumlah generasinya makin sering.
si anggota-anggota baru yang tadinya istilahnya trainee itu sekarang istilahnya akademi. Jadi ada akademi kelas B, akademi kelas A. Jadi makanya dan sistemnya pun ini begitu diterima masuk kelas B itu kayak benar-benar dibentuk basicnya dulu, dilatih dasar-dasar lah. Ntar kalau dianggap udah cukup oke, mereka ada ikut ujiannya itu sebenarnya gampang sih. Jadi kayak pas ada show teater yang di FX itu kayak dikasih ujian-ujian, disuruh dance basic, ditanya-tanya soal peridolan, ditanya soal JKT, yang menilai si fans. Jadi entah dari jumlah tepuk tangan apa jumlah voting lewat Mentimeter atau apa sih, masukin sesuatu di gadget lah ke website tertentu, terus di situ dinilai. Nah dari situ baru oke, ini lulus, ini nggak lulus, masuk ke akademi A. Akademi A ini yang jadi cadangannya si member-member tim. Jadi di JKT itu ada tim J sama tim K3. Nah, si akademi ini yang melapisi si tim-tim tadi. Itulah kayak bangku cadangan gitu ya? Betul. Cuman kalau istilah lulus, istilah apa, itu emang dari Jepangnya sih. Cuman kalau dibilang bener-bener kayak akademi Yasin pendidikan itu juga enggak sebenarnya. Iya. Imam tadi mau nanya apa? Lah aja sih. Mau nanya. Itu dia kayak pertanyaannya. Kayak belum kejawab semua. Jadi kan maksudnya kalau aku kan dulu ngikutin ini ya, ini kan berarti ada link antara Indonesia sama Jepang ya. Bener nggak? Betul. Apakah dia setelah lulus dari yang di Indonesia, nanti dia bisa diorbitkan di Jepang atau gimana gitu. Kayak dulu itu siapa namanya tuh? Asia Bagus ya, zaman kita masih kecil dulu. Tahun itu kan 90-an itu mah. Iya, itu masih tua. Ketahuan umur ya. Jadi udah ya kan, kalau maksudnya menang dia di Indonesia, maju ke Asia Tenggara kan. Terus kalau nggak salah itu, terus nanti kan baru se Asia gitu. Itu bukan sistemnya atau gimana? Nah itu gimana sistemnya? Maksudnya kayaknya aku pernah baca sekilas aja. Ada member kan yang dari yang di Indonesia yang orang Jepang ya. Siapa sih namanya tuh? Namanya kayak nama-nama Jepang gitu. Haruka, tapi Haruka. Bukan Nohara Shinosuke ya? Manohara. Nah itu bisa diorbitkan nggak sih itu ke Jepang atau gimana gitu? Sebenarnya kalau si AKB, JKT dan apa ya, apa sih BNK BNK, aku nggak pernah dengar juga sih cara melafalkannya. Yang di Bangkok, yang di Manila itu si franchise itu tadi Kak. Jadi tidak ada apa suatu aturan khusus gitu, bahwa atau aturan resmi atau sesuatu yang rutin ya member AKB ke Indonesia atau member yang di JKT ke Jepang. Cuman memang kadang suka ada transfer, tapi itu pun khusus sih, kayak program-program khusus. Kayak dulu tuh sebenarnya tahun 2014 sampai 2013 sampai 2014 apa, ada dua sebenarnya orang yang dari Jepang itu ke Indonesiain, tapi dari dua itu cuman Haruka aja yang emang settle emang mau ke Indonesia gitu. Yang satu lagi yang sebenarnya lebih terkenal di Jepangnya, Akicha, itu tuh nggak terlalu kerasan lah katanya di Indonesia. Jadi dia cuman kayak dalam berapa tahun tuh paling show di teater yang di FX tuh nggak nyampe 10 kali sih kayaknya. Ini Aki Takajo bukan? Iya, Aki Takajo. Gimana Mam? Tadi ada nunjuk tangan tadi. Nah, tadi menarik yang masalah ada audisinya. Audisi apa? Tahu nggak yang dilihat apa? Maksudnya, misalnya kan kalau misalnya kayak model idol di K-pop yang aku lebih tahu, mereka kan emang dilatih harus bisa nari, harus bisa nyanyi, jadi emang dan penampilannya juga dinilai gitu. Kalau di ini JKT juga gitu juga atau gimana? Maksudnya kriteria, misalnya saya mau masuk nih, cowok nggak boleh masuk. Misalnya ada cewek pengen masuk, itu kriterianya apa? Setahu aku sih cuman di tes nyanyi sama nari sih Bang, tapi kriteria dia harus
suaranya sebagus apa, performa sebagus apa itu tergantung tergantung orang yang menilainya sih. Aku juga nggak tahu spesifiknya harus gimana levelnya. Iyalah kan Cuman yang pasti di tes Natasha fans bukan nari manajemen. sama nyanyi. Iya. Nah, berarti ini kan ibaratnya kan berarti standarnya tergantung sama kalau emang tadi pakai tergantung tepuk tangan penonton ataupun input dari penonton kan bukan yang input dari penonton itu yang mau naik kelas dari akademi kelas A ke tim inti. Oke. Kalau yang mau masuk akademinya itu ada jurinya kan audisi. Ya? Ada jurinya. Oh. Iya. Enggak, maksudnya ini kan yang masuk kan rata-rata kan anak SMP, bener kan ya? SD anak juga SMP. Tapi 1-2 SMP ke atas. Rata-rata kan anak SMP. Maksudnya ini semacam pengganti ekstrakurikuler gitu nggak? Kalau ngebayangin mindsetnya ini anak, misalnya saya orang tua, ya saya emang orang tua sih, tapi nggak tua. Orang tua yang punya anak, oke, anaknya pengen masuk sini, itu bukan dari sisi perspektif orang tua, itu bukannya kayak nyuruh ke anaknya untuk ekstrakurikuler atau gimana sih, maksudnya apakah JKT member ini mereka harusnya tetap sekolah dong ya, dan itu termasuk nggak tahu itu urusan sekolah, apakah urusan sekolah ya, urusan jadi JKT, gimana urusan sekolahnya JKT? saya gitu loh, pengen tahu aja belakang Mam ini. Oke, kalau yang secara aturan resmi sih manajemen itu setauku mereka minta si seluruh member JKT itu untuk menomorsatukan pendidikan. Cuman setauku sih banyak iya, jadi kalau ada kegiatan JKT tapi masih harus sekolah dulu. Cuman setauku pada kenyataannya banyak yang sering akhirnya izin lah, kalau bukan boleh sih, izin ke sekolahnya. Jadi izin nggak masuknya tuh bisa berminggu-minggu, bisa aku nggak tahu, mungkin yang bulanan juga ada. Jadi memang jadi kayak ekstrakurikuler tapi dibayar gitu. Dan kalau aku dari sisi aku sih, misalkan nanti one day punya anak perempuan gitu terus pengen jadi member JKT, kayak aku akan larang sih, karena capek banget. Dan kalau cuman pengen bisa speaking di depan publik banyak, punya fans atau apa, kayaknya nggak usah terlalu dipaksain lah lewat JKT gitu. Maksudnya capek banget sih kayaknya kalau ngelihat orang member-member itu kayak capek banget, dan kasihan pendidikannya itu jadi nggak maksimal. Mungkin sebenarnya anaknya tuh pinter, bisa masuk mana, tapi karena sibuk JKT nggak belajar, ini itu nilai nggak memadai, akhirnya cuman bisa ke yang bukan yang dikejar gitu, make sense. Ya karena kan pilihan juga ya, maksudnya kegiatan seabrek-abrek gitu kan. Betul. Gimana, Mam? Jadwalnya padat gitu ya berarti ya? Hampir tiap hari pasti itu sih. Pasti ada kalau nggak latihan, teater atau ngapain lah. Atau mungkin bisa nggak sebagai batu loncatan gitu, maksudnya. Mungkin orang tuanya berharap anaknya supaya bisa jadi artis. Ya, jadi artis lah istilahnya. Jadi kasarnya gitu lah ya. Iya, kasarnya gitu. Jadi buatnya sana bisa dulu. Jadi sih. Cuman ya untung-untungan aja sih Kak jadinya. Belum tentu semua yang akhirnya lulus dari JKT itu kan akhirnya benar-benar bisa make it in the industry gitu. Yang sekarang lulusannya yang terkenal paling ya Melody sama Nabila gitu. Balik lagi Melody Nabila lagi gitu. Yang lain tuh jatuhnya tuh jadi kayak di niche market gitu. Jadi yang Zara. Ya tuh Zara tuh itu Zara tuh bahkan menurutku lebih besar dari nama si JKT itu sendiri sih. Make sense. Karena ya actingnya bagus gitu, maksudnya menurutku ya acting dia bagus. Jadi dia memang punya skill yang dia kembangin dan ternyata berhasil gitu. Nambahin bentar Mam, ini gitu aja. Jadi yang 48 ini kalau nggak salah per timnya itu 16 gitu ya. 16 awalnya kan gitu kan. Terus 16 kali 3 48 yang di Jepangnya kan hasilnya gitu ya. Bisa jadi kayak gitu Bang, cuman setauku 48 itu tuh diambil dari ini deh,
jadi kan dulu tuh yang pendirinya namanya Akimoto siapa gitu. Nah, si Akimoto ini tuh punya teman staff, maksudnya ikut membangun JKT. Nah, itu tuh AKB kayak singkatan namanya apa Oh, singkatan nama orang itu gitu. Aku nggak tahu apakah A dan B atau apa, tapi itu tuh kayak tribute si orang I itu, see, I see, I tapi see. dalam bentuk angka gitu. Oke, oke. Jadinya. Gimana, Mam? Nih pertanyaan simpel aja. Hasya ngefansnya sama siapa dan alasannya kenapa? Maksudnya apa sih yang dilihat dari si yang orang itu dan kenapa ngefansnya sama dia, kenapa nggak yang lain gitu? Sebetulnya kalau tadi Hasya videonya belum mulai kelihatan tuh siapa ya nggak, Syah? Iya betul di foto. Jadi kalau dulu tuh aku tuh tapi dulu udah pada cabut sih yang aku ini bang apa yang Tenangin. aku support lah ya istilahnya. Gitu. Jadi dulu tuh generasi 1 ada namanya Jessica Veranda, terus generasi 2 namanya Ratu Vidi Fitrilia. Kalau kenapa ya bagus aja sih menurutku. Apa kalau yang generasi 1 itu yang Jessica Veranda itu waktu aku pertama kali nonton JKT di FX Sudirman-nya tahun 2012, nah pas dia itu ngisi posisi center gitu loh yang kayak ngisi posisi melodi waktu di show itu. Jadi wah siapa nih kok berani-beraninya ngisi posisi melodi padahal emang lagi di rotasi gitu. Jadi ya, ternyata bagus sih. Bagus performance-nya, cuman emang waktu itu cuman terkenal inside JKT aja gitu, di luaran juga orang nggak terlalu banyak tahu. Iya, iya. Kalau yang generasi 2-nya lebih karena dia ambisius sih. Kelihatan ambisius, pengen jadi something gitu. Jadi ya menarik aja. Panji tunjuk tangan kayaknya tadi. Pengen tanya, jadi sekarangnya mereka ada di mana? Yang Hasya favoritin itu? Apakah masih? Udah pada di ini sih, yang si Veranda itu dia di under manajemen agensinya Heinik atau apa gitu. Cuman Heinik, betul. Ya, cuman dia akhir-akhir ini nongolnya di apa sih serial yang ada di GoPlay itu yang main sama namanya juga mertua. Ayo itu. Main itu paling sama jadi supporting aktris di beberapa film. Iya, kalau yang Vini itu dia baru cabut Februari kemarin. Kayak gak tahu dia sibuk apa. Sibuk kuliah kali. Oh, terus di dunia entertainment berarti ya. Sukses tapi gitu. Kayak niat mungkin niat sih, cuman I don't know apa gak terlalu ini aja sih, kayaknya kurang pengen nyari spotlight juga sih kalau aku lihat dua-duanya. Jadi kayak oh ya sudah, saya masih di entertainment industry tapi saya nggak mau yang terlalu fokus gimana gitu. Jadi nggak yang fokus juga sih kayaknya. Iya. Terus ini nih, kan tiap tahun ada pemilunya tuh kan? Tahu nggak nih? Iya. Nggak tahu kan? Nah, tiap tahun tuh ada pemilunya tuh. Untuk milih apa? Nah, Hasya bisa cerita? Untuk milih presiden? Jadi, iya, 2020 ganti presiden. Jadi kan, JKT itu kan punya single ya, jadi setiap kalau dulu banget tuh setahun ada 4 single, tapi kalau makin kesini kayak mereka ngirit biaya license atau gimana lah, karena singlenya kan single AKB yang dibawakan dalam bahasa Indonesia gitu ya, bisa jadi biaya franchise mahal apa gimana, jadi kayak paling 1 atau 2 single lah setahun. Nah, biasanya itu member-member yang ngebawain single itu, maksudnya yang ada di video sama yang ada di rilis ininya, yang direkam suaranya dan ada di rilis digital atau kalau dulu kan suka ada CD-nya tuh yang ada di sampul CD. Itu tuh member-member yang selected lah. Jadi ada biasanya 16. Dulu sih setauku dalam 1 tahun itu selain single-single yang banyak tadi itu semuanya manajemen yang milih, tapi ada 1 single khusus setiap tahunnya dari 2014 itu fans yang milih dengan sistem voting tadi. Jadi dipilih 16 berdasarkan voting. Cuman makin kesini tuh dari 2015 bukan cuman
single utamanya, tapi coupling singlenya juga dipilih berdasarkan voting. Jadi ada 32 yang dipilih, 32 besar. Jadi Yang 1 sampai 16 itu single utama, 17 sampai 32 single tambahannya lah. tambahannya. Ngerti nggak nih? Panji Imam nih kok kayaknya masih merengut, ngerti ya? Jadi ada 2 single tiap tahun itu yang dipilih yang ada pemilunya. Istilahnya gitu ya saya. Betul. Nah, 1 single, Bang. 2 lah. 1 aja. Oh, 1 single tapi 2 lagu kan? Iya, maksudnya itu. Apa, Mam? Nanya nih, ini mungkin agak-agak bodoh sih pertanyaannya. Kalau nonton di FX, masih di FX kan ya? Iya, masih, Bang. Kalau ini kan ibaratnya kan anak-anak SMP, anak-anak SMA. Kalau aku yang nonton gitu emang banyak nggak sih yang seumuran aku ataupun lebih tua? Karena ya kalau umur aku berapa sendiri emang? sih, Bapak umurnya berapa, Pak? Iya, seumuran berapa? Yang jelas ya. Iya. ya enggak, maksudnya kalau datang ke teater tuh ibaratnya orang-orang yang tua-tua gitu banyak nggak sih maksudnya? Dan nggak, jujur aja ya, jujur aja maksudnya kalau aku ngelihat misalnya ada orang yang lebih tua dari aku terus nonton itu dan gitu-gitu kayak agak you know. Mungkin karena culture idol ini kan kalau di Indonesia memang kayaknya paling baru si JKT ini ya. Kalau di Jepangnya sendiri setauku penonton idol tuh dari berbagai usia gitu. Ya bahkan lebih banyak adult male-nya daripada usia-usia Sekolahnya ya. remaja, ya, usia sekolah, usia remaja, usia atau dewasa awal. Tapi kalau di Indonesia makin kesini sebenarnya makin lebar sih tipikal jumlah penonton. Cuman memang setauku kalau pangsa pasarnya tuh kalau di Indonesia fans JKT itu memang dari usia tanda kutip 10, maksudnya kayak masih anak-anak sampai ya udah sangat senior gitu. Bahkan saya sempat punya kenalan tuh udah bapak-bapak banget, jadi dia orang ekspat Jepang itu udah sangat senior lah. Mungkin sama bapak saya juga tuaan si ekspat Jepang ini gitu. Cuman ya mungkin karena dia orang Jepang kali ya dan udah biasa sama culture idol. Tapi kalau di orang Indonesianya yang mungkin cukup senior tuh ya lumayan aja sih, ada aja. Cuman mungkin tidak sebanyak sama yang usia lebih muda lah. 20, atau mungkin 30. Di sini lebih nggak ditampakkan kali, Mam. Nggak, karena ya jujur aja kan, ibaratnya kan orangnya kan ada banyak. Yang namanya laki-laki, apalagi yang tua, ya kalau dijajarkan kan yang pasti milihnya lihat yang penampilannya paling menarik dong. Ya nggak sih? Atau ini udah mulai agak ngelantur? Ya maksudnya wajar aja. Maksudnya kayak aku bilang tadi misalnya, aku ingat di KJRI, di Konsulat Jenderal di Houston, itu ada salah satu pejabat yang dulunya entertainer, artis. Pernah main di film Warkop gitulah. Terus pernah datang nih, ini saya discussion aja ya. Datang nih bapak-bapak DPR, Komisi 7 waktu itu, ya apalah kunjungan kerja apa segala macam, jangan ditanya. Energi ya gitulah. Terus ada yang ngasih kata sambutan kan, perwakilan dari rombongan bapak-bapak DPR ini bilang, lebih enak zaman Pak Harto ya gitu kan, karena si ibu ini dulu masih muda gitu. You know what I'm saying lah, maksudnya kok diam ya, nggak apa lah. Oke, sampai mana? Aku lupa. Oke, kembali lagi ke JKT48 tadi. Jadi sekarang udah ada berapa generasi? 7, 8? 9. Dan di tengah-tengah sempat ibaratnya ngebuka akademi itu bukannya berarti secara jumlah jadi makin tambah banyak. Tapi tetap base-nya tetap di Jakarta. Maksudnya kadang-kadang kan ya mikir tadi kayak ekstrakurikuler, ya kalau emang tinggal di Rumbai, saya mau nih masuk
JKT48, tapi saya kan di Rumbai. Apa nggak jadi branch out gitu? Orang Pekanbaru mau ikut JKT gimana gitu? Maksudnya tetap harus di Jakarta sih, karena memang mereka belum ngebuka franchise kota lain. Mungkin dulu awalnya ada plan-nya katanya, cuman nggak tahu lah, mungkin marketnya makin niche apa gimana, jadi emang harus di Jakarta sih Bang. Banyak kok pendatang yang orang Jambi, orang Lampung, orang Cilacap. Mana lagi banyak. Ya Cilacap. Purwokerto. Jogja. Cilacap siapa? Pemalang. Itu namanya yang ranking 3 kemarin ya? Sorry jadi hafal. Iya. Siapa? Iya si Amelia kalau. Iya. Yang ranking 1 orang Jogja, ranking 2 nggak tahu tuh. Orang ranking 2 tuh si orang Jakarta ya? Kalau orang Rumbai mau ikutan. Cianjur. Kabaret dulu di malam kesenian. Oh iya. Atau enggak? Oh iya kabaret. Atau enggak ini ya ikut Indo 6 ya? Ikut benar. Jalurnya dari sana mungkin. Indo 6 terus dikali 8 baru jadi Indo 48 ya. Indo 6 tuh adanya di Rumbai aja apa ada di Duri juga ya? Tuaan. Kayaknya ada di mana-mana ya Indo 6. Indo 6 tuh ada di Duri, cuma dia lebih dominan di Rumbai. Seingat aku ya, zaman aku masih sekolah ya. Zaman waktu dulu masih muda ya. Sekarang juga muda sih sebenarnya, cuma ya gitu. Pertanyaan apa lagi ya? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Masih ada tapi Indo 6. Bentar penasaran. Indo 6 masih ada tapi Bang sekarang. Kalau lihat Instagramnya Kak Ocha masih ada. Serius? Oh, iya. Kak Ocha masih di Rumbai? Masih, Bos. At least di Instagram ya. Aku nggak tahu mungkin itu old post atau gimana, nggak tahu lah. Cuma anyhow. Masih hip hop ininya apa? Alirannya. Siapa tahu nonton. Iya. Apalagi ya mau ditanyain ya. Jadi gini, lepas dari semua komen tadi, Hasya masih ngikutin JKT48 sampai sekarang gitu kan? Osio apa yang digemarinya tuh udah pada graduate semua gitu kan? Atau gimana sekarang ini? Sekarang ini lebih karena banyak gara-gara aku JKT-an udah dari 2012, banyak nambah temen dan teman-teman itu beberapa masih JKT-an, jadi ya kadang for the sake of ya udahlah nemenin temen atau ikutan ketemu teman, jadi ya masih ke bawah-bawah lah. Ya, gimana Mam? Kalau lucu aja kadang ngeliatin tingkah fans lain tuh kan ajaib-ajaib kelakuan. Iya. Gimana Mam? Side track dikit. Lulusnya umur berapa? Siapanya? Mereka lulus. Bebas sih Bang itu. Mau nggak ada patokan sih. Sampai umur 30 bisa, bukannya di-kick kalau udah umur. Nggak ada batasannya yang sih. Paling tua cabut tuh si Melody, dia kelahiran 92, graduation 2018 tuh, umur berapa dia? 26. Iya, itu yang paling tua grade-nya tuh itu sih. Dia biasanya sih pasti membernya pada titik tertentu capek juga kali ya. Cabut milih untuk cabut. Iya. Kalau NDA-nya bahkan sampai 30-an ada. Di AKB-nya ada sih kayaknya. Mariko. Berarti Melody itu kuliah di saat masih JKT. Setahu aku sih. Bisa. Betul. Cuman terus jadi cuti kalau nggak salah. Dia baru nyelesain skripsinya tahun 2015 apa? Jadi sempat kepending skripsi gitu gara-gara JKT sih, bukan? Iya. Pertanian Unpad ya kalau nggak salah. Iya, pertanian Unpad. Angkatan 2009. 2009, betul. Hafal deh. Di Bandung berarti? Di Jatinangor berarti? Jatinanger. Iya. Go Jatinanger. Apa sih? Oke, apa lagi yang mau ditanya? Imam banyak nih. Panji nggak ada pertanyaan apa gitu? Duh, apa ya? Gini. Apa ya? Satu dong nanya. Silakan. Ada albumnya nggak sih mereka? Mengeluarkan album nggak? Ada Kak, jadi mereka pertama kali ngerilis album tuh 2014 kalau nggak salah. Ya, oke. 2013 Heavy Rotation, terus tiap berapa bulan sekali ngeluarin single
Single-single ada di Spotify sih. Kalau mungkin kepo. Jadi Sampai sekarang masih berarti ya. Masih ada. Terakhir yang single yang Rhapsody itu yang karya Lele Gilmanino itu. Iya, jadi baru yang Rhapsody ini ya yang bukan adaptasi dari Jepang ya. Betul. Single Dan original. menurutku karena itu karya orang Indonesia, jadi lagunya itu sesuai gimana orang Indonesia bikin lagu lah, dan gimana selera orang Indonesia. Iya. Jadi Kerasa banget. menurutku malah paling bagus menurutku ya, bisa jadi aku bias, cuman make sense. masuk ke pasar Indonesia, lebih masuk ke pasar sama selera orang Indonesia sih. Benar. Udah pada dengar belum? Kok jadi promosi saya? Aduh. kalau aku pernah dengar sekali, maksudnya karena aku nggak ngefans sama sekali ya, maksudnya hanya tahu aja. Mungkin ya tadi benar Hasya bilang lagu-lagunya dari Jepang kemudian di Indonesia kan ya liriknya. Jadi menurutku sendiri itu mungkin kata-katanya mungkin agak ini sih, maksudnya agak lucu. Agak lucu ya, betul. Kalau orang Indonesia, kalau yang mungkin yang lagu yang terbaru itu kan sesuai ya, mungkin lebih puitis, lebih nyambung kata-katanya. Iya, menarik. Iya itu. Dan mungkin nyambung ke Imam tadi, mungkin kenapa orang tua nggak ada ya di sini. Mungkin beda budaya kali ya. Kalau di sana, di Korea Selatan, di Jepang, mungkin kayak boy band, girl band gitu, mereka booming kan. Kalau kita kan di sini kurang, istilahnya nggak begitu ini kan, nggak begitu pasarnya kurang lah kalau di Indonesia. Booming juga, cuma nggak sampai yang merangsek ke personal gitu loh kayaknya, nggak sih? Betul. Ngeliatnya gitu. Nggak ada yang lama kan. Iya. Apa ya? Cuma aku taunya kalau kayak girl band kita itu yang zaman dulu lagi. Itu siapa namanya itu? Spice Girl. Seven Icon. Ya kayak AB3. Bening. Terus. Ini ya? Emang itu girl band? Cinta. Sama ini. Oh itu nyanyinya bagus itu, angkatan itu. Gimana? Nah, AB3. Emang itu girl band ya? Itu Bening ya kan? Nah, mungkin ya itu, aku taunya cuma itu. I see. Iya. Jadi apa? Gimana, Mam? Tunggu, rangkum dulu, soalnya aku mau kritis habis ini. Wes. Yaudah, apa yang mau dirangkum? Enggak? Hah? Udah. Udah. Ini mau kritis aja ya. Nah. Pada dasarnya ini kan konsepnya emang jualan experience kan. Dan dari sisi orang-orang yang di dalamnya ini kan audisi, ya jelas ada audisi, tapi istilahnya ini lebih kayak ngumpulin orang terus dilatih dan jualan dari sisi experience. Karena beda dengan misalnya idol di Korea, misalnya emang mereka dilatih, oke, kamu harus pintar nyanyi gitu. Dan harus sampai di level tertentu, karena kelihatan kalau band, baik itu girl band atau boy band juga di K-pop, mereka either bisa nyanyi banget atau bisa dance banget. Jadi emang dipisahin yang mereka benar-benar berkualitas di kalau bagian nari dance lu bagian lu, kalau bagian nyanyi itu bagian lu. Sedangkan di JKT48 nggak tahu ya, mungkin karena ngelihat performance-nya mereka dari sisi album dan single-singlenya, mereka kan nggak begitu tinggi lah di pasaran Indonesia. Betul. Dan kalau juga mengandalkan dance juga, ya paling yang terkenal yang Heavy Rotation itu. Dan kalaupun lihat di di video klipnya Rhapsody juga, mereka juga nggak dance gimana gitu. Banget, iya. Jadi nggak nih, menurut aku ya kesimpulannya, dengan mengcompare di Korea misalnya K-pop, ini ibaratnya versi lebih santainya mereka
dengan mengandalkan demand dari sisi orang seneng nih lihat Iya. ada performance, bisa ketemu sama mereka Lokal ya kan. dan lokal dan ya meraup keuntungannya dari jualan itu. Bahkan Ami kan juga kemarin baru bayar berapa Mi untuk 1 menit Zoom dan kecewa karena dipotong sama Enggak, sama mas-masnya. 1 menit berapa kemarin? 50 detik 100.000. 50 detik 100.000. Tuh, 50 detik 100.000. Maksudnya pada dasarnya misalnya ada tiruannya, yang penting kan ngumpulin orang, asal mereka bisa menampilkan sebuah performance yang bagus. Ya, apa bedanya sih sama JKT48 selain brandingnya mereka doang? Iya, ya maksudnya kalau aku boleh nambahin tuh Mam, aku setuju tuh sama statementnya Imam. Jadi kalau aku lihat nih, pas kan aku share dikit ya. Dulu tuh aku mulai sukanya JKT itu waktu Desi stand up di Kompas. Sebelumnya aku nggak peduli ini siapa sih gitu, maksudnya. Tapi begitu ngeliat Desi stand up di Kompas, Desi itu salah satu membernya. Itu lucu dia performnya, jadi aku tertarik ngikutin, and the rest is history lah gitu kan. Aku ngelihatnya JKT ini lebih kayak perusahaan minyak sih. Jadi tiap membernya itu kayak lapangan minyak gitu loh. Lapangan minyak itu kan ada potential reserve-nya berapa, terus pressure di reservoirnya berapa, kondisi reservoirnya gimana, nanti kan dia produktif atau enggak, terus bisa diimprove atau enggak nih, kan ada istilahnya kalau di perusahaan minyak itu ada enhanced oil recovery ya kan. Kalau kok ada yang echoing siapa ya? Halo? Bukan aku kayak. Oke. Apa kan ada kalau di Minas itu kan pakai air kan, pakai water enhanced oil recovery. Water injection. Kalau di Duri kan pakai steam injection. Jadi tiap lapangan itu memang ada dan tiap lapangan kan unik juga gitu, kondisi reservoirnya, kondisi segala macamnya. Jadi tiap member itu juga sama kayak gitu sih aku ngelihatnya, dan JKT48 itu jelas ininya perusahaan minyaknya. Ya betul. Misalnya ada perusahaan minyak yang lain yang pinter nyari lapangan yang bagus, ya jelas mereka bisa bersaing. Cuma memang kalau di Indonesia yang untuk franchise yang seperti itu baru adanya JKT48 gitu loh, yang model kayak gitu ya. Sebenarnya kan udah belum banyak yang lain gitu. Jadi ya kalau kita misalnya ngomong CPI lah, pasti kan ingatnya Minas sama Duri kan? Atau Balikpapan? Enggak. Apalagi fieldnya kalau Chevron Pacific Indonesia kan bukan cuma ya Minas sama Duri kan yang terkenal. Hah? Blok Rokan ya kan. Tapi kan istilahnya tuh banyak field yang lain sebetulnya, Petani, Petapahan, Libo, macam-macam gitu. Jadi ya sebenarnya lebih ke aset manajemen aja sih kalau aku ngelihatnya, dan ya aku itu aja sih aku mau bilangnya. Gimana? Nggak, maksud aku ya kalau kayak bukan kita ya, mereka yang Indo 6, itu Indo 6 juga kalau diseriusin dan punya dana, ya bisa gitu loh. Bisa, nggak? Karena konsepnya cuma jualan experience. Betul. Asal bisa bikin performance, kenapa enggak gitu. Iya, masalahnya Indo 6 belum ada brandnya. Udah, kata siapa? Dibanding ada brandnya di Anak Cendana. Iya, brandnya masih terbatas kan. Jadi tunggu tuh. Jadi buat yang Indo 6 masih aktif di Indo 6, coba diusahakan gimana coba bikin brandingnya yang bagus supaya bisa bersaing mengalahkan JKT48. Itu setidaknya bersaing lah. Iya. Nanti ex-membernya komen di bawah. Sebetulnya ex-membernya ada di sini ya. Dini cuma lagi nggak bisa hadir hari ini. Oh iya. Jadi ini Indo 6 ya? Dulu. Ya ex-member lah istilahnya kan. Ex-member. Oke lah. Guys, udah hampir sejam nih. Ada last word. Oh, kita masih main 30 detik. Boleh, yuk. Boleh, yuk. Putih dulu ya. Bentar, aku hidupin. Jadi buat Asha sama Panji, jadi tiap akhir video itu kita selalu bikin 30 detik intro. Pokoknya kamu harus ngenalin diri kamu dalam 30 detik, terserah kamu mau ngenalin soal apa. Nah, kalau buat kami yang rutin di sini itu
harus beda sama yang episode yang lalu gitu ininya. Oke. Oke, Putih dulu kali ini ya. Oke, namaku Putih, udah tahu ya. Warna kesukaan magenta sama abu. Kemarin udah dibahas ya, abu-abu sama magenta. Kayaknya belum lah kalau yang magenta. Magenta, ya tambahan. Yang kedua magenta. Kemudian lagi suka nonton drama Korea. Yang paling aku suka itu adalah Replay 1988. Replay 1988. Kemudian kalau penyanyi favorit, ya udah. Apa? Save for next time. Imam. Pak Panji atau Imam dulu nih? Imam. Dulu, Panji. Aku belajar dulu. Iya. Newbie. Imam. Ya, terima kasih buat Hasya yang udah datang dan mengenali abangnya. Sama-sama. Terima kasih juga atas insights-nya tentang JKT48. Sampai sekarang masih nggak ngerti kenapa masih begitu banyak yang ngefans sama JKT48. Mungkin karena belum pernah membeli barang yang dijual, experience-nya. Mungkin kapan-kapan mau nyobain. Berarti harus kita racuni nih, Mam ini. Oke, Panji atau Hasya dulu nih? Silakan kalau mau duluan. Panji. Boleh. Ya, saya Panji, lulusan Cendana juga. Makasih udah diundang untuk ngobrol di sini. Sekarang itu sebenarnya kesibukannya di rumah aja, punya usaha sendiri, alhamdulillah. Nanti infonya ada di bio di bawah ya. Oke. Nanti dikirim ya, detailnya ya. Boleh. Mudah-mudahan kedepannya diajak lagi untuk ngobrol di sini. Gak apa-apa. Nggak ada yang mau dibilang nggak apa-apa lah kalau tambah 2-3 detik mah. Apa ya? Ya, sebenarnya selama ini jarang banget sih ngobrol sama teman-teman Cendana lagi gitu ya. Terakhir itu ya sama teman-teman di Bandung, cuman udah nggak tahu pada kemana. Iya. Jadi ini experience baru, alhamdulillah. Bisa diajak ngobrol kayak gini. Teman di Bandung nih. Iya. Salah satunya di Imam. Bandung. Put, bantu lah, Put. Oh, di Bandung ya. Ngapain dulu di Bandung? Iya. Aku rooming. Kenapa? Bandung kenapa, Imam? Nanti. Dulu di Bandung, Imam ini. Ngeramahin orang dia. Oh. Bukannya ada urusan lain ya di Bandung waktu itu ya? Ngapain gitu kan? Oh, iya. Ya, makasih. Oke. Kerja. Orang kerja. Iya. Oke. Asalah. Oke. Assalamualaikum, nama aku Hasya, Cendana 2007, sekarang tinggal di Balikpapan, kerja di Balikpapan. Hobi, apa ya? Hobi olahraga sih sekarang, karena kan kemarin sempat overweight, jadi sekarang udah 3 bulan terakhir ini rutin olahraga, karena sekarang di rumah aja olahraganya, sepeda statis, kardio, sehari 50 menit, tapi kalau lagi puasa 25 menit aja. Terus sebenarnya aku kalau pandemi selesai pengen jogging lagi. Mantap. Kena matahari. Semangat. Oke, tapi ya. Halo, nama aku Ami. Apa lagi ya? Hobi sih belakangan gimana? Nggak apa-apa. Hobi tuh habis waktu habis. Belum tuh 16 detik belum. Hobi sekarang ini ya nge-DM Hasya buat ngutang ya, buat ngisiin poin di JKT48 ya, di account-nya buat ngisi buat inilah buat keperluan gitulah. Habis ya. Oke. Keperluan gitulah ya. Oke. Thank you buat Hasya. Makasih banget. Di sana udah malam kan, udah jam 10 ya berarti ya? Setengah 11. Tapi setengah 10 aku di sini. Kalau pagi setengah 10 karena WIB kan. Kalau Hasya Wita. Thank you very much. Pokoknya stay safe, stay healthy, sukses selalu. Ini udah malam terakhir Ramadan ya kan. Biar alim dikit kontennya. Udah malam terakhir Ramadan, jadi ya perbanyak ibadah. Kalau tips dari aku diselang-seling aja sih. Kadang sholat 2 rakaat, kadang zikir, kadang tilawah.
kadang dengar ceramah, pokoknya diisilah sebisa mungkin semampunya. Tapi tetap jangan lupa istirahat karena paginya juga ada kerja gitu. Jadi apa namanya, tetap semangat, tetap giat, apa yang rimanya gitu. Oke lah, thank you guys. Selamat malam. Apa ya? Insya Allah kita ketemu next time. Panji kapan-kapan ini ya join lagi ya. Boleh. Ya, Dengan saya senang juga hati. kalau kali-kali mau join apa permanen juga Hasha Panji. Siap, oke. Kali-kali Thank you, topiknya guys. lebih masuk ke ini. Gimana? Kali nanti topiknya lebih banyak bisa berkontribusi. Siap. Oh ya, yang nentuin topik siapa minggu depan? Apa ya? Gini, Putih sama Imam sweet ya, sweet. Inilah apa gajah manusia semut lah. Oke. Mana Imam? Imam, Aku oke, pengen tapi ngobrol sama jangan Iksan curang, Mam. sebenarnya. Jangan curang, Apa Mam. sweet Jepang apa sweet apa nih? Sweet Yang ini ya? Indonesia lah. Indonesia. Ini. Oke ya. Satu. Tuh. Tunjukin. Oh ya, Nanti tunjukin jarinya. tinggal sep gitu atau apa gitu ya. Gini. Gini, Mam. Hah? Itu Oke. Oke. 1, 2, 3. Lain. Ulang. Apa? Enggak, jaringan ya. Ulang. Enggak. Apa? Ulang. Ulang. Sekali lagi ulang. Oke. Lain. Lain sih Mami. Oke. 1. Tutup mata aku juga. Tutup mata. Ya, Imam. Oke. Dah 1, 2, 3. Sama. Oh, Oke. kan? Sama. Oke. Ulang. Dia dari bawah lihat tuh. Ya. 1, 2, 3. Ya, kok sama sih? Oke. 1, 2, 3. Oke, Mam. Ulang. Woi, kalian nyanyi. Oke. 1, 2, 3. Astagfirullah. Oke, offline aja. Offline aja ya. Oke, thank you lah. Thank you semuanya ya. Hasha, Panji, sekali lagi thank you very much. Terima kasih. Sama-sama Bang, Kak. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan bisa nambah silaturahim. Namanya? Apa ya? Ya gitulah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.